Pernah kepikiran gak sih apa yang sebenarnya terjadi di dalam mesin CT scan kepala yang gede itu? Prosedurnya umum banget, tapi seringkali bikin penasaran. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar tuntas teknologi canggih ini. Coba bayangin deh, cuma dalam waktu kurang dari semenit, dokter bisa dapat gambaran 3 dimensi otak yang super detail. Pertanyaannya, apa aja sih yang bisa kelihatan? Dan gimana caranya pemindaian secepat kilat ini bisa nyelamatin nyawa? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih sebenarnya CT scan itu? Terus apa yang bikin teknologi ini jauh lebih canggih dari sinar X biasa yang mungkin pernah kamu coba? Gini deh, coba bayangin kalau sinar X biasa itu ngasih kita satu lembar foto. Nah, CT scan ini ngasih ratusan foto dari berbagai sudut. Terus semua foto itu digabungin sama komputer buat jadi model 3D. Ibaratnya kayak kita punya roti tawar dan kita bisa lihat tiap irisannya secara digital dengan jelas banget. Kalau sinar X biasa itu emang jago banget buat lihat tulang patah. Tapi CT scan kepala ini, wah levelnya beda. Dia nggak cuma nunjukin tulang dengan detail luar biasa, tapi juga ngasih gambaran yang jernih soal jaringan lunak kayak otak, pembuluh darah, dan area-area lain yang sama sekali nggak kelihatan di sinar X biasa. Oke, jadi kenapa sih dokter sampai butuh gambar sedetil ini? Yuk kita lanjut dan lihat gimana alat ini bisa bantu mereka nemuin petunjuk-petunjuk medis yang vital. Daftarnya ini lumayan serius ya, mulai dari kasus kecelakaan yang bikin cedera kepala, di mana dokter harus cepat-cepat cari ada pendarahan atau enggak, sampai ngecek sakit kepala parah yang jangan-jangan itu gejala tumor. Dalam situasi darurat kayak gini, kecepatan dan kedetailan CT scan itu penting banget, bisa jadi penentu antara hidup dan mati. Oke, sekarang kita lihat dari sisi pasien. Kalau kamu dijadwalkan buat CT scan, apa aja sih yang harus disiapin? Tenang, sebenarnya simple kok. Setiap langkah ini ada tujuannya ya. Logam itu bisa ganggu kualitas gambar, jadi semua perhiasan harus dilepas dulu. Terus, kalau butuh zat kontras, nanti kita bahas lebih dalam soal ini, tim medis bakal mastiin dulu ginjal kamu sehat buat ngeprosesnya. Dan tentunya, formulir persetujuan itu prosedur standar biar kamu benar-benar paham prosesnya. Nah, ini nih bagian yang mungkin bikin sebagian orang agak deg-degan. Tapi tenang, prosesnya cepat banget, nggak sakit, dan mesinnya itu modelnya kayak donat raksasa, jadi terbuka di kedua ujungnya. Yuk kita intip apa yang terjadi di ruang pemindaian. Jadi, intinya cuma satu. Tugas terpenting kamu adalah berbaring diam. Seluruh proses pemindaiannya sendiri biasanya cuma butuh 30 detik sampai 1 menit. Benar-benar cuma sebentar banget. Penyangga kepala ini krusial banget. Kenapa? Karena gerakan sekecil apapun, bahkan cuma geser sedikit pas napas, itu bisa bikin gambarnya jadi ngeblur. Jadi, meskipun rasanya agak kaku, penyangga ini ada buat satu alasan. Mastiin dokter dapat gambar setajam mungkin buat diagnosis kamu. Dan tenang aja, kamu nggak sendirian di dalam situ. Selalu ada teknolog radiologi di ruang sebelah yang ngawasin lewat jendela kaca dan bisa ngobrol sama kamu lewat intercom. Jadi, kalau ada apa-apa, kamu bisa langsung komunikasi. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling seru. Setelah pemindahannya selesai, apa sih yang sebenarnya dilihat sama dokter di gambar-gambar itu? Kadang-kadang, meskipun teknologinya udah secanggih ini, ada beberapa kelainan yang nyaru banget. Mungkin karena kepadatannya mirip sama jaringan sehat di sekitarnya. Jadi, gimana caranya dokter mastiin nggak ada yang kelewat? Disinilah zat kontras jadi pahlawannya. Analogi stabilo ini pas banget. Cairan ini disuntikin, biasanya lewat lengan, terus dia ngalir ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Nah, zat ini bakal nempel di area-area tertentu yang nggak normal dan bikin area itu jadi bersinar di gambar CT scan. Biar kebayang, volume yang dipakai itu dikit kok, cuma sekitar 30–50 ml. Itu cuma setara beberapa sendok makan cairan, tapi bisa bikin perbedaan yang sangat besar dalam diagnosis. Coba deh lihat bedanya. Di gambar yang kiri, tanpa kontras, kelainannya tuh nyaru banget kan? Hampir nggak kelihatan. Tapi di gambar kanan, setelah kontras disuntikan, boom! Area yang bermasalah itu langsung nyala, terang benderang. Nah, ini yang disebut enhancement. Dan ini adalah momen aha buat para ahli radiologi untuk menegakkan diagnosis yang akurat. Pada akhirnya, yaitulah CT scan kepala, sebuah teknologi luar biasa yang ngasih para dokter jendela yang aman dan tanpa rasa sakit untuk ngintip ke dalam otak, membantu mereka mendiagnosis berbagai kondisi dan menyelamatkan nyawa setiap harinya. Ini jadi bikin kita mikir ya, kalau sekarang aja kita udah bisa begini, apalagi selanjutnya. Teknologi pencitraan ini terus berkembang, membuka pintu-pintu baru untuk memahami dan mengobati penyakit dengan cara yang bahkan belum pernah kita bayangin. Kira-kira apa ya yang akan kita lihat di masa depan?